nomor 1 itu ada portal sederhana. Ini tuh sebenarnya sama kayak yang tugas 4 kalian. Tipenya portal sederhana Sendiro, itu untuk yang nomor 1. Terus nanti nomor 2 bakal dijelasin sama Mas Valen. Mungkin aku langsung bahas nomor 1 aja ya. Jadi nomor 1 itu disuruh untuk menentukan klasifikasi struktur portal, terus menentukan besarnya reaksi peletakan, gambar reaksi dan arah reaksi peletakannya. Terus yang C itu membuat gambar diagram free body, terus membuat persamaan dan menghitung gaya-gaya dalam struktur portal dan menggambarkan gaya-gaya dalamnya. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan klasifikasi struktur itu di portal kita bisa pakai persamaan 3J sama dengan 3M plus R. Dengan J itu jumlah join, itu berarti kita hitung ada A, C, D, E, berarti ada 4. Terus M itu jumlah batang, berarti ada AC, CD, sama DE, itu ada 3. Terus R itu jumlah reaksi peletakan, itu berarti ada RAV, RAH, sama REV, itu berarti ada 3. Terus masukin ke persamaan, kalau udah sama berarti dia tergolong statis tertentu, gitu. Untuk selanjutnya itu menentukan reaksi peletakan. Reaksi peletakannya juga hampir sama kayak yang konsep di metode Ritter. Misal kita mau cari di sigma momen A sama dengan 0, itu kan ada gaya REV dia ke atas, terus ke A itu kan berarti berlawan arah jarum jam, berarti negatif, dikali lengan momen A ke E itu 4. Terus kita lihat lagi ada gaya P. P itu ke sana, terus kalau ke A dia arahnya ke sini, berarti searah jarum jam, berarti positif, dikali lengan momennya itu A ke B itu 3. Terus yang ada beban selanjutnya itu ini beban merata Q, itu jangan lupa dijadiin beban terpusat dulu dikali panjangnya, Q kali 4, dikali jaraknya itu kalau beban terpusat yang persegi itu kan kali setengah jaraknya, berarti setengah kali 4 itu 2, tinggal dioperasikan biasa, ketemu RVE itu sama dengan 172,5 ke atas. Itu. Terus untuk yang sigma ME juga sama ya caranya, kita tinjau ada gaya apa aja, berarti kan ada RAV, dia ke sana, itu kan berarti searah jarum jam, itu positif dikali lengan momennya, terus ada P, dia juga ke sana, itu searah jarum jam, berarti positif dikali lengan momennya, 3, terus ini kan Q ke sana, berarti dia berlawan arah jarum jam, itu negatif, Q dikali dijadiin beban terpusat dulu, terus dikali jaraknya itu setengah kali panjangnya. Itu dioperasikan terus ketemu RVA sama dengan negatif 52,5, itu berarti ke bawah. Terus bisa kontrol pakai sigma V, dimasukin gaya-gaya yang vertikal itu ada RVI, terus ada RVA, sama ada Q. Q-nya juga jangan lupa dijadiin beban terpusat dulu dikali 4, berarti 30 kali 4, 120. Nah, ini udah oke. Terus kita tinjau sigma H-nya. Di itu portal itu kan yang bekerja yang horizontal ada RAH, kita asumsi dulu ke kanan, terus ada P ke kanan, itu berarti plus P sama dengan 0, RAH plus 150, berarti RAH-nya itu ketemu negatif 150, berarti dia ke kiri, RAH-nya ke kiri. Gitu. Itu untuk reaksi peletakan. Terus selanjutnya itu menentukan free body diagram. Free body diagram ini tuh diagram yang menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada yang menunjukkan gaya dan arah yang bekerja pada suatu elemen. Nah, untuk di portal ini tuh untuk menentukan diagram free body-nya tuh tiap batang ini tuh dipisah jadi sendiri-sendiri, nanti AC sendiri, CD sendiri, DE sendiri gitu. Nah, jadi dipisah kayak gini. Terus dimasukin tadi reaksi tumpuan sama beban yang di portal ini. Tadi kan ketemu RAV, RAH, terus REV, terus ada gaya di B sama di CD. Jangan lupa digambarin juga, di CD itu kan ada Q sebesar 30, terus di B itu ada P ke kanan, terus tadi di A ada
RVA ke bawah sama ada RAH ke kiri. Ini digambarin dulu. Ini. Terus tadi di E juga kan ada RVE ke atas 172,5. Nah, setelah yang udah diketahui ditambahin ke diagram ini, terus tuh buat di free body diagram ini tiap elemen itu harus setimbang. Misal kita tinjau di AC, itu kan ada RVA ke bawah. Terus biar batang ini setimbang, berarti itu kan di C harus diberi gaya yang arahnya itu berlawanan sama besarnya sama. Di A itu kan ke bawah, berarti di C kita masukin ke atas. Itu biar resultan gayanya itu kan sama dengan 0. Kan kalau dia ke bawah 52,5 terus ditambah 52,5 itu resultan gayanya sama dengan 0. Terus lihat juga yang horizontal. Itu kan tadi ada RAH ke kiri sama ada P ke kanan, besarnya itu 150, berarti kan resultan gayanya udah sama, berarti di C udah nggak perlu ditambahin gaya horizontal gitu. Terus lanjut ke batang selanjutnya itu batang CD. Nah, batang CD ini di C biasanya itu besarnya gaya itu sama kayak ini, tapi arahnya itu kebalikan. Atau kalau kita lihat portal ini kan di C itu secara tidak langsung itu bekerja gaya RAV. Makanya di C ada RAV ke bawah gitu. Terus ada gaya Q30. Terus di D kalau kita lihat di portal juga secara tidak langsung kan bekerja REV. Berarti ke atas REV. Ini kalau kita lihat resultan gayanya juga 0 kan, berarti ada RAV ke bawah 52,5. Terus ini juga 30 dikali 4 berarti 150 ditambah ini 175,5. Terus yang di D itu ada RVE ke atas 175,5. Itu kan resultan gayanya udah 0 gitu. Terus yang di DE juga sama, tadi kan bekerja RVE ke atas, berarti di D itu ditambahin gaya yang arahnya itu berlawanan sama misalnya sama gitu. Itu untuk menentukan free body diagram. Selanjutnya untuk menentukan gaya-gaya dalam, pertama untuk menentukan normal force diagramnya, pertama untuk mencari normal force, itu kan kita yang ditinjau itu gaya aksial. Gaya aksial itu yang ditinjau tarik tekannya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau meninjau NF normal force itu nggak melihat arah panahnya. Misal ini ke kiri berarti dia negatif, enggak. Tapi ninjauannya itu dia tarik atau menekan batang gitu ya. Misal di AC. Nah, nanti untuk menentukan normal force-nya itu dipisah tiap batangnya. Misal di AC itu ada gaya di AC itu kan tegak. Berarti gaya normal itu kan gaya yang sejajar sama batangnya. Berarti yang untuk normal force-nya itu berarti yang ini, soalnya dia yang sejajar sama batangnya. Terus kita lihat itu arahnya kemana. RVA itu kan dia menarik batang tersebut. Jadi makanya dia itu nilainya positif. Itu karena dia tarik gitu. Terus ditinjau ada gaya apa lagi. Terus sepanjang batang AC. Ya, terus kita lanjut ke batang CD. Ini kan kalau kita lihat di free body diagramnya itu nggak ada gaya yang sejajar sama batang CD. Berarti nanti normal force-nya itu semuanya 0 di sepanjang CD gitu. Terus untuk normal force-nya di batang DE itu kan ada bekerja RVE, ini dia menekan batang. Makanya dia normal force-nya itu negatif sebesar RVA gitu. Itu untuk menentukan normal force, terus digambar NFD-nya gitu. Terus untuk menentukan shear force diagram, ini kan kita meninjau gaya-gaya yang tegak lurus sama batangnya. Gaya-gaya yang tegak lurus sama batangnya, misal ini di batang AC itu kan yang tegak lurus itu RAH sama di P. Nah, untuk shear force diagram ini tuh misal kita lihat batang ini tuh dari sini. Berarti kan kita lihat RAH itu dia ke atas. Berarti nanti nilainya itu positif.
sampai ke B. Ini positif. Gitu. Terus di P itu kan nanti bekerja gaya P, dia ke bawah, berarti nanti di B dan seterusnya itu 150 dikurangi 150 berarti 0. Itu untuk menentukan SF di batang AC. Terus selanjutnya di batang CD. Di batang CD ini sebenarnya aku juga masih bingung karena yang biasanya kita itu kan kalau ke bawah itu negatif, kalau ke atas kan tadi positif sama kayak yang di batang AC. Cuma kalau kayak gitu nanti tuh pas lihat di subnya itu hasilnya tuh kayak kebalikannya. Mungkin nanti bisa dijelasin sama Mas Valen ya ini. Tapi kemarin di matkul ASMM itu kemarin temanku ada yang tanya Pak Yanuar kalau hasil negatif positifnya itu beda gimana. Kata Pak Yanuar nggak apa-apa. Cuma pernah tanya juga sama Pak Ganjar itu disuruh lihat subnya. Jadi ini aku ngerjain shear force diagramnya itu sambil itu nyesuaiin sama di sub. Karena di sub itu kebalikannya, berarti dia ini kan ke bawah, berarti ini jadi positif. Atau kalau enggak itu kita itu lihatnya dari sini. Ini kan kalau kita lihat dari sini RVA-nya itu ke arah sana, berarti ke atas. Terus yang bebannya itu juga ke atas. Kalau RVA-nya dia ke bawah gitu. Berarti yang di A itu kan bekerja kayak RVA ke atas sebesar 52,5 itu positif. Terus misal mau menentukan di 1 meter itu kan berarti RVA ditambah sama Q dikali panjangnya. Berarti Q kali 1 itu nanti hasilnya segini. Dan seterusnya sampai sepanjang batang CD itu untuk menentukan shear force di batang CD. Kemudian menentukan shear force di batang DE itu kita lihat ada gaya tegak lurus enggak. Itu kan di DE nggak ada gaya yang tegak lurus sama batang DE, berarti nanti shear force-nya itu 0 sepanjang batang gitu. Itu untuk menentukan shear force diagram. Terus selanjutnya itu ada bending moment diagram. Nah untuk bending moment itu kita meninjaunya pakai lendutan batangnya. Itu kan kalau momen positif itu kan dia serat atas itu tertekan, ini yang bawah itu dia ketarik. Nah ini yang namanya momen positif. Kalau yang momen negatif itu kan dia yang serat bawah itu dia tertekan, yang serat atas dia ketarik, itu namanya momen negatif. Nah kita bending moment kita pakai konsep ini. Misal kita mau meninjau di AC, itu kan ada bekerja gaya RAH ke sana, berarti nanti lendutan batangnya itu kan ke sana. Kayak gini, berarti yang sini itu dia yang bawah dia tertekan, yang atas itu dia tertarik, berarti nanti momennya itu negatif. Negatif itu sebesar, karena dia bekerja RAH, berarti RAH dikali lengan momennya sampai di yang kita tinjau, misal sampai 1 meter, yang berarti RAH dikali 1 untuk di titik 1 meter. Gitu, dan seterusnya ditinjau itu ada gaya apa aja, kayak menentukan momen biasa. Nanti gaya dikali sama lengan momennya itu untuk batang AC. Nah, untuk batang CD, ini kan gayanya kan ke sini. Berarti nanti lanjutan batangnya itu jadi kayak gini. Berarti kan dia nih sama kayak ini, berarti momen positif. Itu besarnya berarti tinggal dilihat itu gaya yang bekerja ada apa aja, nanti dikali sama lengan momennya. Ini kan juga positif. Itu untuk menentukan bending moment. Terus di DE itu kan nggak ada gaya yang nanti itu dia memiliki lengan momen. Jadi di DE itu bending momennya itu semuanya sama dengan 0. Begitu untuk pembahasan soal nomor 1. Ada yang mau tanya kah? Ya, silakan.
Gimana gimana? Oh, yang di DE ini ya? Di DE ini kan cuma yang bekerja itu Anda gaya aksial. Oh, yang ini. Positif negatifnya. Oh, tadi kan bending moment itu yang ditinjau itu lendutan batangnya kemana. Ini kan di AC bekerja gaya RAH ke sana, ke sana. Berarti kan dia mendorong batang. Jadi nanti AC ini melanjutnya jadi kayak gini. Ini kan sebagai serat serat bawah, ini serat atas. Berarti kan serat bawahnya dia tertekan, serat atasnya dia ketarik. Berarti nanti jadinya itu momen negatif. Nah, besarnya momen negatif itu seberapa? Kita lihat ada gaya apa aja. Di sini kan ada RAH. Kalau di nol kan udah pasti nol ya, soalnya nggak ada lengan momennya. Misal kita tinjau yang di 1 meter. 1 meter kan itu cuma bekerja RAH. Terus RAH dikali lengan momennya. RAH-nya itu tadi berapa sih? 150. 150 dikali 1. Berarti di sini itu sekitaran 1 meter kayaknya di sini. Itu besarnya itu negatif 150 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya misal di ini tuh 3 meter, berarti ini 4 meter. Kan ada gaya RAH sama P. RAH tadi dia ke sana berarti berarti dia jadi positif. Di P itu dia kan kembalikan RAH, berarti dia nanti negatif. Berarti nanti RAH kali X dikurangi P kali X gitu, dan seterusnya sampai di C. Kira-kira jelas nggak ya? Oke. Ada yang mau tanya lagi kah? Mungkin kalau belum ada, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 akan dijelasin sama Mas Salim. Oke, aku saya scan dulu ya. Udah kelihatan belum sessionku? Udah Mas. Oke, jadi kan di soal nomor 2 kan ini sebenarnya masih portal sederhana, cuma ini namanya portal taksimetris gitu. Jadi struktur portal tuh ada banyak, ada portal 3 sendi yang ada hingenya, di sininya sendi-sendi, terus ada portal taksimetris, ada portal jepit, ya pokoknya banyak lah jenis-jenis portal itu. Nah, kali ini di soal nomor 2 ini, struktur portal ansimetri untuk pertama menentukan klasifikasi struktur, yang kedua itu besarnya reaksi peletakan, gambar reaksi, area reaksi, terus membuat persamaan dari gaya-gayanya BM, SF, sama NF, terus free body diagram, sama gambarkan gaya-gaya dalamnya. Oke, yang pertama ini kan soalnya ini kan ya, bentar aku ambil ini. Nah, kan soalnya kan ini, ya nggak? Nah, kalian biar nggak usah pusing-pusing garapnya, kalian ini konversi dulu aja gaya meratanya jadi gaya terpusat. Gaya terpusatnya itu udah pasti di tengah-tengah batangnya gitu. Terus kalian bisa cari panjang batangnya, itu bisa pakai trigonometri, bisa pakai sin kostan, sama aja. Itu ketemunya 5,657. Ini sinnya berarti 4 per 5,557. Ininya berarti kosnya juga sama karena ini kan segitiganya segitiga sama kaki ya. Ini sama ini sama. Udah pasti sini 45 45, nilai sin cosnya itu sama gitu. Terus biar jadi gaya terpusat gimana? Kan kalian tahu kan kalau misal gaya merata itu kan kalau jadi terpusat kan tergantung dari luasannya. Berarti kan Q-nya dikali sama L-nya kan. Nah, itu jadi P. Ya enggak?
Ini kan 10 dikali sama ini panjangnya 5,657 berarti 56,57 kilonewton. Terus kalau udah, ini kan masih miring nih gayanya. Kita pecah aja jadi gaya yang V, gaya yang vertikalnya sama gaya yang horizontalnya gitu. Nah ini kan di soal kan disebutin nih, tentukan besarnya reaksi perletakan, gambar reaksi sama arah reaksi perletakannya gitu. Jadi aku ajarin suatu konsep ya di sini. Nah, kalian lihat gambar ini. Ini kan tanahnya kan di sini gitu. Berarti kalau di sini sendi, dia udah pasti nahannya gaya vertikal sama gaya horizontal. Tapi kalau tanahnya miring, gitu ya, tanahnya ini miring, gitu. Ya, ini adalah 90 derajatnya ini gitu. Tergantung dari sudutnya sih ininya. Sudut yang di sini nih. Yang ini nih, sudut ini. Jadi kalau miring ya kalian sudutnya berapa, terus ini harus tegak lurus sama ininya gitu. Tapi karena ini berhubung lantainya ini di bawah ya berarti otomatis gayanya ya cuma arahnya ke sana sama ke atas. Kalau enggak ya ke sana. Oke, lanjut. Berarti kita perlu nyari gaya yang vertikal 40, ini 40. Kenapa 40? Karena kan ini 4 meter nih. Ya enggak? Ini 4 meter, ini 4 meter. Ini 56,57 tinggal kalian kaliin sama cos aja udah pasti hasilnya 40 gitu. 5,56,57 dikali sama sinnya nanti ketemu yang horizontalnya. Ketemu yang vertikalnya, sorry. Kalau dikali cos ketemu yang horizontalnya gitu. 40 kalau kalian udah pecah, ya udah tinggal kalian kerjain. Gitu. Oke, di sini yang pertama juga ada soal tentang ini ya, menentukan klasifikasi struktur. Di sini aku agak beda rumusnya, itu R sama dengan 3N. Sebenarnya R ini nih bukan reaksinya ya, R ini nih DOF gitu. Ini pelajaran ASMM sebenarnya. Eh DOF itu degree of freedom. Kalau kalian nonton video asistensi yang kemarin tuh yang bagian part 2 pasti tahu lah DOF itu gimana. Jadi rumusnya kan R sama dengan 3N. Oke, nah R ini adalah DOF. DOF itu apa? Degree of freedom. Jadi tiap titik ini gitu ya, yang bukan ada tumpuan itu udah pasti dia nahan 3 gaya. Yang pertama momen, yang kedua gaya horizontal, yang ketiga adalah gaya vertikal gitu. Ini yang horizontal, ini yang vertikal sama momen. Ini juga 3. Gaya horizontal, gaya vertikal, sama gaya momen. Oke, berarti di sini ada berapa? Ada 6, ya enggak? Ini 3 3 berarti 6 kan ya? Ini 3, ini 3. Ada 6. Terus di tumpuan juga ada. Tumpuan itu kalian DOF itu adalah yang enggak ditumpu sama si ininya tumpuannya gitu. Ini kan sendi. Sendi kan dia kan udah nahan gaya horizontal sama gaya vertikal, ya enggak? Gaya horizontal sama gaya vertikal. Berarti sisa apa? Sisa momennya. Berarti momennya ini adalah masih sebagai bebas gitu. Dia nggak nahan momen. Maka di sini ada 1. Terus di sini kan cuma nahan gaya vertikal ya nggak? Berarti di sini masih ada horizontal sama ada momen gitu. Berarti sini 2, ini 1. Total berapa? 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Tambah 3 berapa? 9. 9 sama dengan 3 dikali sama jumlah batangnya. N itu jumlah batang, ada 3, 1, 2, 3. 3 kali 3 adalah 9 sama dengan 9. Berarti ini adalah struktur statis tertentu. Bisa boleh pakai caranya Devanti, boleh pakai cara DOF tuh sama aja. Ini kalau di bangunan yang lebih rumit enakan pakai DOF sih sebenarnya. Gitu. Kalau udah kita coba cari RVA-nya. RVA-nya kan ke atas ya, sama ke kanan ini RHA sama RVB. Kita cari RHA, RVB, RVA. Caranya masih sama. Kita coba cari RVA-nya dulu. Sigma MB sama dengan 0. Oke, pakai patokan gambar yang ini ya. Bentar, aku hapus dulu biar enak ininya, neranginnya. Oke. Oke, sigma MB sama dengan 0. Nah, sigma MB berarti kan di sini nih titik.
Nah, titik ini ada gaya apa aja gitu. Biasanya kalau aku sih gaya yang horizontal-horizontal dulu gitu. RHA, RHA ada lengan momennya enggak? Lengan momennya kan kalau gaya horizontal itu terhadap vertikalnya. RHA kan 0 di sini, nggak ada lengan momennya, berarti nggak usah ditulis nggak apa. Terus ada 40 dikali, ini kan pasti tengah-tengahnya. Ya enggak, ini udah pasti tingginya 2. 40 dikali 2, karena dia sarah jarum jam kan ya, dia kan nekan nekan lengan momen yang ini nih. Dia kan jadinya sarah jarum jam. Berarti positif dikurangin min 40 kali 5,5. Kenapa 5,5? Karena kan ini udah ada 3,5 meter nih. 3,5 ini nih 40 yang ini. Terus kan di sini ada 2 meter. Berarti 2 tambah 3,5, 5,5. Oke, dia kebalikan jarum jam karena kan muternya ke sana. Itu makanya minus terus min 150 kali 2. Ini 150 yang ini lengan momennya ini kan 2 meter. Ini udah ada 1,5 meter kan ya di sini. Nah, ini 1,5 meter dari soalnya. Ini nih. Oke, ditambah RVA dikali 7,5. RVA kan ke atas, ya enggak? Ulangan momennya ya berarti seluruh panjang ininya berapa? 7,5. Dengan 0, terus tinggal kalian selesain pakai persamaan matematika biasa, ketemu 58,667 kilonewton. Oke, ketemu RVA-nya, sekarang kita coba cari RVB-nya. RVB-nya sama. Sigma momen A sama dengan 0. 40 kali 2. 40 itu mana? 40 itu ini. Yang horizontalnya dulu deh. Ini lengan momennya kan, kalau gayanya horizontal, lengan momennya tuh pasti yang arah vertikal. Kenapa vertikal? Karena momen tuh harus tegak lurus gitu. Oke, 40 kali 2, nih ya. Nah ini, ditambah 40 kali 2 itu yang ini, 40 kali 2 yang vertikal ini kan dia searah jarum jam nih, dia akan ke bawah, makanya ke sana gitu. Berarti 40 kali 2, terus ditambah 150 yang ini, dia kan nekannya ke sini. 150 kali 2 tambah 2, ini kan 2 tambah 2 tambah 1,5 berapa? 5,5 dikurangin FVB kali 7,5. FVB kan gayanya ke atas, ya enggak? Kalau dia ke atas, ini titik A-nya kan dia berlawanan jarum jam gitu. Jadi dikurangin FVB kali 7,5. Ketemu nih RVB-nya pakai persamaan matematika biasa. Itu 131,333 kilonewton. Terus kita jangan lupa cari RHA-nya juga. Itu boleh langsung pakai sigma H. RHA ditambah 40 kilonewton. 40 kilonewton kan ini nih. Gaya yang horizontal kan cuma RHA sama yang 40 kan. Berarti RHA-nya ke kanan ditambah 40 kilonewton ke kanan juga sama dengan 0 gitu. Tapi RHA-nya hasilnya min. Berarti kalau min ya berarti kebalikan dari yang kita gambar pertama gitu. Kalau kalian mau RHA-nya acuannya kiri duluan ya nggak apa-apa. Nih hasilnya kan minus. Ini minus berarti positif. Berarti kalau hasilnya positif di sini itu arahnya udah sama kayak yang kalian asumsikan. Kayak gitu. Oke? Berarti udah ketemu nih RVA-nya ke atas 58,667, RVB-nya udah ketemu juga ke atas, RH-nya juga ke kiri. Ini kontrolnya sigma V sama dengan 0, kita coba cek. Gaya yang ke atas kan ini 58,667 sama RVB dikurangin 40 dari ini, 150 kilonewton dari yang gaya kedua. 0 sama dengan 0. Oke. Kalau udah, kita coba gambarkan free body diagramnya. Ini lumayan ribet ya. Oke, kalian nggak usah pusing-pusing aja. Kalian cukup perhatiin ini ya. Ini karena aku sebenarnya caranya kalian gambar dulu aja satu batang dulu di sini, terus kalian gambar tumpuan sama gayanya gitu. Ya, nanti kalau udah kalian coba hitung nih. Jadi gini, yang dimaksud free body diagram itu sebenarnya alat bantu juga buat kita nentuin gitu. Nah, gimana ya? Kalau misalkan ada batang miring gitu ya, batang miring contohnya batang yang ini nih, ini kan batangnya miring gitu. Nah, kita wajib gambar free body diagramnya itu harus tegak lurus sama si batangnya. Kenapa? Karena free body diagram itu nanti lanjutannya ke bending moment, ke shear force, ke normal force gitu. Jadi ya gambarnya tegak lurus gitu. Yang pertama itu kita gambarin ini dulu. Terus kita hitung nih di batang AC gitu, di titik ini, ini berarti kan ini kan gayanya kan ke atas.
biar gayanya itu tegak lurus ke sana, ya nggak? Ini kan gayanya ke atas gitu. Ini kan gayanya ke atas. Biar gayanya tegak lurus ke sininya, ke arah sini. Kan berarti kan eh yang 58 kilonewton ini dibagi sama sin 45, yang 40-nya ini dibagi sama cos 45 gitu. Kan kalau kita nyari gaya miring, biar dia gayanya itu kepisah kan ya, gaya yang ke atas sama gaya yang ke kanan, itu kan kalau yang ke kanan kan dikali cos. Berarti kalau dari kanan ke yang miring ini, berarti kan dibagi cos gitu. Kalau yang miring ke horizontal itu dikali cos, kalau yang ini berarti ya dibagi cos gitu, kebalikannya. Oke, kayak ini yang 58 dibagi sin, yang horizontal berarti dibagi cos. Ketemunya 13,133 itu yang ke dalam batangnya sana ya. Terus tinggal kita cari yang tegak lurusnya ini, yang tegak lurus terhadap batangnya itu sama yang 40-nya itu dibagi sin, soalnya kan dari yang miring sini dia jadi miringnya itu ke sini kan ya, ke sini. Nah, kita cari yang ininya kan, berarti tinggal gini aja. Oh ya, kenapa ini simbolnya min, kenapa ini simbolnya plus gitu? Karena min ini kan ayah gayanya ke kiri gitu. Ini arah gayanya ke atas gitu. Terus ini kenapa hasilnya itu positif gitu? Karena kita kan nyarinya gaya yang searah gitu. Ini kan sama-sama ke kiri, berarti sama-sama positif. Terus ini kan miringnya ke sini, berarti kan ada yang ke atas, ada yang ke kiri kan. Gitu. Sama-sama ke atas berarti sama-sama positif gitu. Ini positif, ini juga positif. Sama dibagi sin 45, ini dibagi cos ketemu 69,768 kilonewton. Oke, ini yang aku lingkarin merah udah ketemu kan ya gayanya. Terus momennya ada nggak? Gini, eh ini pakai gimana ya? Ini prinsip aja, kalian harus ingat-ingat ini sampai pendedaran. Pokoknya tiap tumpuan sendi, tiap tumpuan roll itu nggak ada momen. Pasti nggak ada momen sama sekali karena memang nggak boleh gitu. Tapi kalau tumpuan jepit gitu ya, tumpuan jepit kayak gini, ini harus ada momen gitu. Oke, jadi kalau tumpuannya sendi, tumpuannya roll itu nggak boleh ada momen. Jadi otomatis momen di tumpuan sendi itu udah pasti nol. Oke, lanjut kita coba cari yang titik atas ini, yang tiga angka ini. Kita coba cari itu sama. Jadi kalau kalian lihat video asistensi yang kemarin tuh, yang part 2 kan aku sempet nyebutin kan ya, ada arah Y lokal, arah X lokal, arah Z lokal, terus arah lokal ya, lokal, X lokal, sama Z lokal. Terus ada Y global, ada X global, ini Y global, ada X global, sama ada Z global. Nah, ini sih apa gitu? X global, Y global, Z global. Ini tuh sebenarnya kalau batangnya miring gitu ya, kita bisa rotasiin. Nah, arah yang ke sini, ini nih sebagai arah Y lokal gitu. Kenapa ya lokal? Karena ya kita acuannya satu batang ini doang gitu. Terus kalau yang ke sana berarti adalah X lokal. Nah, ini fungsinya apa? Nanti fungsinya bisa lanjut sampai ke AS3, bisa lanjut ke ASMM juga. Jadi lebih banyak di ASMM. Nanti juga di RBTG ada gitu. Oke, ini aku pakai sigma V lokal sama dengan 0. Berarti semua gaya yang namanya, semua gaya yang berlaku di sini ya, yang cuma ada di batang ini, yang arahnya itu vertikal gitu ya, yang arahnya itu vertikal. Berarti kan ada gaya merata, gaya meratanya 10, ini panjang batangnya 5,657 meter. Terus tadi di sininya udah ketemu tuh hasilnya 69,768 kilonewton. Ini dari sini kan ya, ini nih. Kita cari aja ini sigma V lokal sama dengan 0. Berarti 69,768 kan ini gayanya ke atas dikali 10 kali 5,6567 ini kan panjang batangnya.
ditambah VC lokal. Ini karena gayanya ke atas, aku simulasiin ya, berarti dia positif. Gaya vertikal C lokal sama dengan 0. Berarti asumsi ini biasa, persamaan matematika biasa. VC lokal sama dengan min 13.199. Min berarti dia gayanya adalah ke bawah. Oke. Nah, kalau gayanya ke bawah di ini ya sumbu lokal, berarti kalau di sini tuh dia simbolnya tuh miring ke sana nih. Ini. Gitu. Terus kalau yang di sini ini sebenarnya ada satu lagi ya. Oh iya, ini ada satu lagi sigma H lokal. Lokal sama dengan nol ya, sama dengan nol. Nah, di batang ini kan yang neken kan cuma 13,199 gitu. Udah pasti berarti lawannya adalah 13,199 gitu. Karena sigma H-nya sama dengan nol gitu. Terus kita oh iya, kalian kan sempat aku sebutin kan ya yang namanya degree of freedom dari suatu titik kan ya. Dari portal ini kan dia kan nahan 3 gaya. Nah, momennya ini kita juga harus hitung. Jadi cara ngitung momennya gimana ya? Oh, mana sih tadi? Nah, ini nih. Momen C sama dengan. Jadi gini, aku ajarin sebuah konsep dikit ya. Kalian mungkin baru pernah denger ya, kalau momen sama bending moment itu tuh beda gitu. Momen ini itu adalah satuan gaya terhadap jarak itu di titik. Kalau bending moment ini adalah gaya lentur, nama lainnya. Gaya lentur. Jadi bending moment ini kan biasanya kan bentuknya tuh diagram gitu. Kalian jangan salah nyebutin bending moment sama BMD. Kalau BMD kan D itu kan diagram, berarti dia adalah gambar gitu. Yang harusnya disebutin tuh ya BM-nya aja gitu. Eh bending momennya aja gitu atau gaya lentur. Gaya lentur itu adalah gaya yang bekerja pada batang di jarak tertentu gitu. Contohnya di sini ya berarti bending momennya berapa min berapa kilonewton meter gitu. Nah, tapi kalau momen itu adalah acuannya titik gitu. Contohnya di cantilever di titik ini kan dia punya momen gitu. Sama halnya juga di portal. Di tiap titik dia kan karena degree of freedom-nya itu ada momen, maka momennya juga harus dihitung gitu. Oh ya, terus satu lagi. Kalau momen ini arah positif sama negatifnya itu bisa pakai patokan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Oke. Nah, kalau bending moment positif negatifnya kalian harus lihat gaya yang bekerja gitu. Kalau kayak gini berarti kan batangnya kan mendutnya kan kayak gini nanti defleksinya. Defleksinya kan nanti bakal kayak gini kayak gara-gara ada si ini kan gitu. Berarti kalau kayak gini berarti ini adalah momen positif gitu. Karena kan selat bawahnya dia tertarik, selat atasnya dia tertekan gitu. Oke, jadi jangan sampai salah penyebutannya karena di pendadaran nanti kalau kalian udah mulus tuh fatal ini momen sama bending momen gitu. Terus kenapa momennya tuh positif, kenapa momennya negatif gitu. Ya kalian jangan sampai salah. Lanjut. Momen C sama dengan 69,768 ini ya. eh ini. Ini 69,678. Oh ya, ini aku pakainya sumbu lokal aja ya. Jadi kalau nyari momen kalian bisa pakai sumbu global, bisa pakai sumbu lokal sama aja. Momen C, nah ini di sini lah ya. Gambarnya udah ada. 69,768 dikali sama jaraknya kan ya. Ini 5,657 dikurangin sama 56,57 ini gaya yang meratanya itu kan tak jadiin beban terpusat ya enggak ini nih. Di sini dia kan gini kan ya. Berarti kan dia di tengah-tengahnya ini. Berarti 56,57 dikali sama setengahnya sih 5,657 yang ini panjangnya. Nah, dia kan jaraknya setengahnya. Gitu, ini 56,57 kali 5,657 per 2 berarti momen momen di titik C itu adalah momen positif 234,669 gitu. Karena dia ya searah jarum jam. Ya enggak sih? Kayaknya iya deh. Memang iya. Ya. Iya.
Ya. Terus kalau udah kita ya tulisin aja gaya-gayanya yang di sini kita tulis berapa, ini tulis berapa gitu kayak gini. Nah, kalau udah kita coba cari batang CD yang ini nih angkanya yang nah aku coba hapus dulu. Nah, kita coba cari yang di sini. Ini nih. Oke, yang pertama itu kita cari dulu aja di sumbu-sumbu lokalnya buat si titik ini. Titik C tapi titik C yang terhadap batang CD itu dari gaya yang miring ini kan ada dua gaya miring nih. Satu ada dua nilainya sama lagi 13,199 kilonewton. Dikalisin 45 yang satunya yang gaya ke bawahnya dikali cos biar dia gaya horizontal tuh ketemunya 0. Terus yang satunya kan gayanya kan neken ke sana kan ya? Ya enggak? Kalau neken ke sana kan berarti kan ada gaya yang ke bawah sama ada gaya yang ke kiri kan, gitu. Ini kenapa minus? Karena yang tadi buat gaya horizontal kan ke kiri gitu. Yang ini kan kalau gayanya ke sana berarti kan ada gaya ke kanan sama ada gaya ke bawah ya enggak? Gitu. Nah, ini kita cari gaya yang vertikal berarti kan ada gaya yang ke bawah sama yang gaya ke bawah. Kita tambahin aja berarti 13 kali sin 45 tambah 13 kali cos 45. Nah, oh ya, eee, kenapa ini ke bawahnya itu nggak negatif, ini nggak positif, karena di free body diagram itu kebalikannya gitu. Jadi yang tadinya atas ya dibalik jadi di bawah, yang tadinya kanan ya kita balik jadi kiri gitu. Karena di titik di titik C ini, di titik C sini itu harusnya sigma gayanya itu nol semua gitu. Ya, sigma di VC itu sama dengan nol, sigma H di C itu sama dengan nol gitu. Sigma M di C itu sama dengan nol. Oke, jadi ya kalau yang intinya pokoknya yang atas jadi ke bawah gitu. Yang bawah jadi ke atas, yang kanan jadi ke kiri. Kalau udah ketemu kan 18,667 kayaknya ke atas ini udah terus kalau kalian bingung arahnya ya kalian tinggal gimana ya pakai logika juga bisa. Ini kan ada gaya 150 kilonewton. Berarti kan udah pasti kayak si RVA-nya sini sama RVB-nya ini kan dia kan tersalurkan gitu. Udah pasti gitu. Kalau udah terus kita coba cari yang sigma momennya itu momennya ini masih sama ya. Gini, ini kan momen positif gitu. Momennya positif. Itu kalau digambar kan bentar, kayak ini aja deh. Momennya kan positif. Berarti dia kan melendutnya kan kayak gini. Ya enggak? Karena ada gaya yang kayak gini, dia kan momennya jadi momen positif. Ya enggak? Nah, kan dibalik nih. Ya enggak? Kayak arahnya kan jadi ke sana gitu. Nah, di batang ini gitu. Harusnya kan ini kan momennya positif kalau dibalik kan jadi negatif. Ya, memang benar arahnya itu arah negatif momennya, tapi bonding momennya di sini adalah bonding momen positif gitu karena dia kan arahnya kan ke sana. Si batang CD ini batang C ini batang D ya. Titik C titik D ini kan berarti kan ngandutnya kan ke sini gitu. Makanya dia nilainya tetap positif, nggak dibalik nggak apa gitu. Kalau kalian bingung ya tinggal lihat sub gitu. Ya ini batangnya kan ngandutnya jadi kayak gini gitu. Jadi bedain antara momen sama bending momen. Oke, lanjut. Ini bending momennya nilainya udah pasti sama 234,669 ya berarti di sini sama 234,669. Terus di sini kita coba cari yang ini deh. Kita coba cari yang ini eh sigma V lokal sama dengan 0. Berarti min 150 kilonewton ditambah 12,667 itu dari yang ini. Dari yang ini ya tadi free body diagram yang di titik C bagian batang ini 150 ini ketemu deh ininya 131 kilonewton berarti arahnya ke atas. Oh iya, kenapa di sini sigma V lokal gini? Kalau sigma V global berarti kan cuma sigma V doang kan? Berarti kalau sigma V doang nanti ini gaya RVA nih ikut, gaya RVB nih ikut, gaya si
beban merata ini bakal ikut gitu. Jadi ya boleh kalian pakai sigma V lokal kayak gitu. Oke, terus sekarang bagian momennya. Bagian momennya ini kita hitung aja. Kan 18,667 kali 3,5 itu panjang batangnya ini 3,5. Eh, kalau kita lihat di soal ini kan 3,5. Nah ini 3,5. Tekan sigma gayanya ini dikali 3,5 kan terhadap titik D ini, terus di ini negatif ya, min 18,667 itu negatif harusnya. Oh ya ini aku salah simbol, ini yang positif, ini yang negatif, sorry. Oh enggak. Ya ini negatif, ini positif, ini negatif juga. Ya, ya. Oke, di momen ini, momennya itu kan harusnya kan tadi kan yang di sini kan momennya kan momen positif kan ya. Ini jadi momen negatif. Tapi di bending momennya dia tetap momen positif gitu. Nah ini 18,667 kali 3,5 dikurangin 234 ditambah 150 kali 2. Kenapa 2? Karena kan jaraknya dari beban ini ke pusat titik D-nya ini kan 2 meter gitu. Jadinya kalau kalian pakai kalkulator hasilnya 0 kN/meter. Gitu. Oke, kalau udah kita gambarin aja free body diagramnya. Terus yang ini nih cuma ada NFD doang. Karena ini ke atas maka dia jadi ke bawah. Gitu. Dia harus total 0. Nah, itu buat cara panjangnya kayak gitu, aku bakal ajarin konsep dikit ya. Jadi gini, kalian bisa nyari ini cepet banget. Eh, di batang ini. Nah, ini kan ada gaya. Ini juga ada gaya merata. Ya enggak? Oke. Eh, aku kenapa aku bisa gambarin ini si nanti aja deh di yang SF sama PM-nya aja gitu. Jadi kenapa di sini ini nggak ada momen karena ini nggak ada gaya gitu. Tetap juga karena kenapa di sini ini bisa tahu langsung nol ya karena udah nggak ada gaya lagi di sekitaran sini gitu. Itu pasti sini nol gitu. Intinya gitu sih. Jadi tahu nggaknya ada momen tuh tergantung gaya yang bekerja kayak gitu. Terus di DB sigma V lokal sama dengan nol ini sama aja yang ini ya. Ini sama ini. Nol sama dengan nol oke. Oke, itu buat free body diagramnya. Kalian gambar aja yang rapi. Ini free body diagramnya. Ini jangan ditiru ya gambarnya acak-acakan. Dan gambar aja di kertas ujiannya nanti yang rapi. Oke, lanjut ke SF, BM, sama NF. Ya, muat persamaan, menghitung gaya-gaya dalam. Oke, nah NFD. Oke, NFD-nya kan udah pasti tuh karena gini. Kalian lihat free body diagram ini. Kenapa dia aku sebutin free body diagram tuh penting buat NF, SF, sama BM. Kalau kalian pusing-pusingnya di sini ini udah bener, kalian gambar NF, SF, sama BMD nggak usah ngerumus sebenarnya bisa. Kayak ini nih, dia kan neken, dia neken. Ini neken nggak ada. Ini 0 kilonewton, ini 0 kilonewton. Ini neken, ini neken, gitu. Oke, berarti ya ini yang gaya tertekan itu cuma batang batang A, A, C sama batang ini doang. Yang ini dia nggak ada gambarnya kan. Nah ini. Ini kalau kalian pengen rumus ya tinggal dirumus aja. Kan sama aja. NFD-nya 0, DB-nya. Oke. Terus di SFD itu karena ini ya ada gaya merata kayak gini. Oh iya, lagi shear force ya, SF. SF itu adalah gaya dalam di batang. Berarti kalau shear force itu harus tegak lurus sama batangnya gitu. Oke. Jadi shear force itu adalah gaya yang tegak lurus sama batangnya.
Berarti kalau batangnya miring gimana gitu? Kalau batangnya miring ya kalian harus pakai yang sumbu lokalnya tadi gitu. Kalian gambarin aja kayak gini. Kesininya berapa, kesininya berapa gitu. Kalau nggak salah, kalian tinggal ngikutin aja free body diagram yang tadi. Yang ini kan 69,768. 69,768. Terus di sininya ada mana? 13,1. Terus di sini kan 10 kilonewton per meter. Di sini 5,657 meter. Oke. Uh, ya, sebenarnya SFD tuh kalian bisa biasanya kan kalau kalian cari kan SFD kan misal di titik 1 meter, berarti kan 69,768 dikurangin 10 dikali 1 meter. Kayak gitu kan, sama dengan berapa. Nanti ada lagi nih, kalian cari 2 meter, berarti kan 69,768 ya kan. Dikurangin 10 kali 2. Cara biasanya kayak gitu. Cara cepetnya gimana? Ini kalian yang berhubungan sama jarak-jarak ini nih, yang aku lingkarin ini. Kalian ganti aja sama X. Ini kalian mau cari 1 meter, cari 2 meter, cari 3 meter, cari 5 meter. Tinggal ngetik X-nya aja. Kalian bisa pakai Excel nanti. Jadi lebih cepat. Gitu. Oke. Ada juga fungsinya X ini. Ada fungsinya lain nanti di BMD. Kalian lebih cepat lagi bisa. Gitu. Terus buat SFD-nya ini kan SFD-nya kan ada 3 jenis. Karena kan di yang batang CD kan B-nya kan gini. Sebenarnya 2 jenis doang sih. Kan ada ini, ada ini. Ya enggak? SFD-nya kan berarti kan dia kan ke atas terus neken ke bawah berarti kayak gini gitu. Dia nol, ya enggak? Sebenarnya ini rumus yang ketiga nggak usah nggak apa-apa. Cukup 2 rumus saja. Nah ini min 16,667. Ini kenapa min? Karena kan kita titik acuannya tuh kan dari bawah bawah si ininya gitu. Terus yang ini SFD-nya positif. Ini ya kalian selesaiin aja nggak apa ini 150 tambah min 18. Ini kalau nggak salah 133,333 gitu. Ya kalau kalian dapat sense of engineering-nya ya, feeling-nya sebenarnya kalian bisa langsung cari karena ada NFD-nya ini. Gimana ya? Eh ya gini. Kan ada ini, ada gaya ke atas. Udah pasti dia neken ke atas. Terus tiba-tiba ada gaya ke bawah. Berarti dia gini. Udah pasti SFD-nya kayak gini gitu. Gila. Nggak usah tahu angkanya ya. Kalian yang penting tahu prinsipnya aja. Yang penting kerjanya cepet sih. Lanjut di sini. Ya, ini udah ketemu SFD-nya yang ini, SFD-nya yang ini. Terus DP nggak ada SFD. Kenapa? Karena kan di batang ini dia nggak ada gaya apa-apa. Makanya SFD-nya nol. Lanjut ke BMD. Oke, BMD ini kalian kan biasa kan kalau nyari BMD kan gini kan. Misal nih di sumbu lokal. Ya nggak ada gaya di sini. Terus ada gaya ini, ada gaya ini. Nah kan nyari BMD di titik 1 meter kan biasanya kan gaya yang ini dikali sama jaraknya, terus dikali sama ini, nanti dikonversi dulu di tengah-tengahnya, berarti titik pusat gayanya di sini, berarti ini nanti dikali sama jaraknya ini, ya nggak? Nah itu sebenarnya bisa sama aja, tapi lebih cepat lagi. Jadi gini, ada yang namanya konsep SFD, konsep BM, konsep SF, konsep BM sama konsep. Jadi bending. Apa itu bending moment? Bending moment itu sama dengan adalah turunan ya dx per dy. dy dari si SF gitu. Oh, sorry. dx per dy-nya bm itu adalah si SF. dx per dy. Nah, berarti kalau nyari bending moment, berarti ya tinggal integralnya dari si SF-nya gitu. Oke, integral dari si SF-nya. SF. Ini integral ya. Oke,
Ini kenapa kayak gini, nanti kalian kan ada materinya nih habis UTS, itu ada defleksi. Defleksi ini batangnya bisa beda-beda, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang 1 EI, ini 3 EI, ini 2 EI. Nanti kan bending SF-nya kan dia bakal aneh-aneh gitu. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, nanti ada yang turun lagi, ada yang kayak gini. Kayak yang pas kalian ngerjain AS1 kan gayanya udah banyak banget kan ya. Ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Itu kalau kalian nanti kan di sini kan ketemu gaya ininya kan ya, gaya eh bending momennya kan ya, ada yang kayak gini, terus nanti ke atas mungkin ke sini, terus kayak gini gitu. Ini kalian kan nanti diajarin bakal yang sistem pias-pias gitu kan ya. Ini kan nanti kalian nyari luasan ini satu-satu gitu itu kelamaan. Kalian tinggal kalau udah tahu persamaan garisnya ini, persamaan garisnya ini, tinggal diintegral ini ketemu defleksinya gitu. Tapi ya kalian bisa dengerin ini. Nah kalau kalian record itu nanti kalian kalau bingung di materi defleksi, kalian bisa buka kejar ini lagi gitu. Oke, itu konsep aja sih. Jadi SFD itu kalau diintegralin itu hasilnya adalah BMD. Oke. Jadi BMD dari AC itu dari 0. Ini aku masukin 0 kenapa? Karena kan di titik kan dia kan punya momen. Tapi dia sebagai sendi di ininya. Mana ya? Nah ini sebagai sendi. Makanya dia kan 0. Momennya 0 dikurangin integralnya dari si SFD-nya ini. Ini kan SFD-nya kan min 69,768. Kita integralin. Dikurangin integralnya ini kan masih minus, berarti yang minus jadi positif, yang plus jadi minus. Minnya kan dikali ini jadi positif, jadi minus. Integralnya ini berapa? Ini kan tinggal tambahin x doang, 69,768 x ya enggak? Yang ini kan jadi 10 x kuadrat per 2. Ya kan, coret-coret 5x kuadrat. Kayak gitu, ini min. Tapi karena dikali min ya jadinya positif. Ini buat bending momennya, terus kalian bisa cari pasti gambarnya tuh. Ini gambarnya kayak gini ya. Ini dia sebenarnya kuadratik ya, agak agak melengkung dikit parabola. Terus ini tuh mulai turun lagi, mulai naik lagi gitu parabolanya. Cuma kok gambarnya aku nggak bagus. Begitu. Oh iya, eh, kenapa sih bending moment itu adalah integral dari si SF gitu? Kenapa BM itu adalah integral dari si SF? Aku contohnya ya, aku punya permisalan nih. Ada balok sederhana. Ini sendi, ini rod. Kalian tahu nggak shear force-nya kayak gimana? Shear force-nya kan udah pasti kayak gini. Ya nggak? Bentar, kurang rapi. Udah pasti kayak gini kan. Nah, ya nggak? Pastilah. Kalau gaya merata, shear force-nya kan kayak gini. Nah, bending moment itu adalah sebenarnya luasan dari si ininya. Gitu. Jumlah dari luasan si ininya di titik batangnya. Berarti kan bending momennya kan dia kan kayak gini. Set, terus turun lagi. Ya enggak? Nih titik maksimalnya pasti di sini. Kenapa di sini titik maksimal? Karena kan dia luasan dari si yang positifnya doang. Kayak gitu. Jadi dia nambahnya mulai sedikit, makanya bentuknya kayak gini gitu. Terus kenapa dia berkurang? Karena kan udah ada yang ini momennya kan udah ada momennya yang kurangin gitu. Ini min ya. Oh, ini SF plus, ini SF min. Kan dia nambah gitu kan ya. Nambah. Terus dia udah mulai ada yang negatif. Ini kan sigmanya gitu. Jumlah luasan dari sini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi kan dia mulai berkurang, akhirnya nol lagi. Sebenarnya konsepnya kayak gitu sih. Oke, lanjut. Di bending moment ini ya sama aja. Ini min 234,669 tuh dari si titik C-nya tadi ini. Yang di batang ini. Ini kan batangnya miring. 234,669 dikurangin sama integral dari SFD-nya. SFD-nya kan kita udah tulis nih min 18,667. Berarti SFD BMD-nya segini. Kalau kalian
gambar SFD-nya dulu kan. SFD-nya kan yang di batang ini kan ada dua nih. Interval pertama yang ini yang di bawah sama interval kedua yang di atas. Nah, di sini buat rumus BMD-nya kan ada yang jadi kalau misal intervalnya ada dua, BMD-nya itu ada dua gitu. Ini buat persamaannya, tinggal diintegralin aja. Yang 18,67 dikurangin berarti tinggal tambahin X doang kan ya integral. Nah, ini buat X1,5 berarti BMD-nya segini. Nah, terus buat yang titik ini, ya kita lanjutin aja. Hasilnya yang 1,5 berarti dimasukin ke sini. Kurangin sama integralnya sih yang rumus kedua tadi. Ya, ini nih. 150 dikurangin min 18,667. Yang ini nih. Oke, lanjut. Ya udah, kalian ini jadilah persamaan-persamaan BMD-nya. Oke, udah selesai kan ya? Udah buat BMD di ini 0. Karena nggak ada gaya yang bekerja gitu. Terus buat nentuin positif negatifnya gimana? Kalian lihat batang ini. Nah, aku hapus dulu. Nah, ini kan ada gaya. Yang ini di sini ada gaya gitu. Terus dia kan neken. Jadi kan bentuknya kan kayak gini. Ya nggak kayak gini sih. Bentuknya tuh kayak gini. Terus dia mulai gede lagi. Ini udah pasti positif. Kenapa aku tahu ini positif? Karena ada gayanya ini. Dia kan bentuknya dia kan ke sini gitu. Dia kayak gini. Makanya dia positif. Terus kalau ini sama aja. Ini kan sudah pasti momennya tuh dari si dari si yang ini tadi kan dia kan punya momen nih dari yang ini. Yang enggak besarnya ini nih sama aja kayak besarnya ini. Terus dia ada gaya ini berarti ya nambah lagi ke sini. Terus di sini mulai negatif. Mulai nol gitu. Oke. Nah, ini udah pasti momennya positif. Kenapa? Karena udah pasti karena gaya ini dia melendutnya ke bawah. Kayak gitu. Nah, kenapa ini dia berkurang gitu? Coba kita lihat SF-nya. SF-nya kan tadi kan dia kan gini apa ya? Gini terus dia gini. Ya nggak gini terus dia min. Nah, SF-nya di sini mulai di titik 1,5 ini. Dia kan nambah, 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 nambah. Kan ingat bending moment itu adalah momen ditambah sama gayanya dikali sama jarak kan. Kan ada gaya ke sini tadi dikali sama jaraknya. Ini kan berarti kan jumlahnya si ini kan. Jumlahnya si ini, si momennya ini ditambah sama luasan di sini, luasan di sini, luasan di sini. Begitu udah titik nol, dia nambahnya bukan nambah yang positif lagi. Ini kan nggak ada. Dia nambahnya sama nambah negatif gitu. Luasan si negatifnya ini. Makanya dia berkurang. Gitu. Oke, terus kita gambar aja. Nih karena kalau digambar ini nggak rapi kan ya ini kan jadi kayak gini. Makanya ini kupisah gitu. Dari sini kira-kira ada yang ditanyain apa enggak? Cukup pusing nggak? Tapi kalau kalian paham, pasti AS3, ASMM bakal lancar sih. Bahkan sampai ke beton 2, baja 2, beton 1, baja 1 lancar. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, ini kalian soal ini ya, soal UTS-nya kan, aku nggak tahu soal UTS-nya apa, tapi biasanya Pak Ganjar nih random orangnya. Ini kebetulan isinya portal, yang ini isinya portal. Tapi soal UTS-nya aku yang tahun lalu tuh, bentar.
soal UTS-nya aku tuh bukan tentang portal malah. AS2. Dulu tuh soal UTS-nya aku yang pertama tuh tentang gaya gaya reaksi ya atau garis pengaruh. Nah, ini soal UTS-nya aku dulu itu, nah ini tentang garis pengaruh. Yang kedua tentang struktur portal. Portalnya portal jepit. Nih, ini portal jepit, nih portal taksimetrik. Gitu ya. Kalian belajar-belajar aja lah yang udah aku ajarin sama Devanti ajarin tentang garis pengaruh gimana, terus tentang portal gimana. Kalian kalau tugasnya kemarin tuh ngerjain sendiri, terus paham gitu ya, dipahamin, udah dikerjain, terus dipahamin, kalian pasti bisa lah ngerjain ini 100 menit gitu. Terus usahain kerjain yang sekiranya paling gampang dulu biar dapat nilainya banyak gitu. Kalau enggak, ya kalian kerjain yang nilainya paling besar dulu. Kan cuma 40% apa ya? 40%. Dulu aku ngerjainnya yang portalnya dulu sih. Baru ngerjain yang gaya reaksinya. Kalau nggak salah aku dapetnya tuh cukup bagus pas UTS dulu. Gitu. Ya mungkin itu aja buat asistensi, bukan asistensi ya, kejar kali ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyain nggak? Belum. Kalau misalnya ada yang pengen tanyain nanti bisa WA aja tentang mau nanya konsep boleh, mau nanya tentang tugas boleh. Terus buat tugas-tugas jangan lupa yang belum ngumpulin-ngumpulin. Terus ya mungkin gitu aja. Udah mau maghrib juga. Mungkin sekian dari saya, Devantinya. Ya Devantinya lagi ada gangguan koneksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, semangat UTS-nya. Oke, sekian, selamat malam.